Fafiruilallah, karya Ustaz Adi Hidayat mencakup berbagai topik eskatologi Islam, termasuk penjelasan tentang Dajjal. Berikut adalah penjelasan menyeluruh tentang bab Dajjal dalam kitab tersebut. Pertama, pengenalan tentang Dajjal. Makna nama Dajjal. Dajjal berasal dari kata Dajjala yang berarti menutupi atau menipu. Dalam konteks ini, Dajjal dikenal sebagai sosok penipu terbesar di akhir zaman yang membawa fitnah dan kesesatan. Sifat Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang sangat cerdik dalam menipu dan menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Kedua, ciri-ciri fisik Dajjal. Dajjal memiliki ciri fisik yang spesifik, seperti matanya yang buta sebelah, dengan mata kanan yang tampak cacat. Di dahinya terdapat tulisan kafir yang dapat dilihat oleh setiap muslim, bahkan yang tidak bisa membaca. Ketiga, tanda-tanda kemunculan Dajjal. Sebelum munculnya Dajjal, ada beberapa tanda besar yang akan terjadi di dunia, seperti semakin maraknya kekacauan, moralitas yang semakin menurun, dan kondisi sosial yang semakin buruk. Dajjal akan muncul di suatu tempat antara Syam dan Irak, kemudian melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan umat manusia. Keempat, fitnah Dajjal. Kemampuan Dajjal. Dajjal akan menunjukkan keajaiban yang luar biasa, seperti menghidupkan dan mematikan, menurunkan hujan, atau mengontrol rezeki manusia, yang semuanya adalah ilusi untuk menipu manusia. Tujuan Dajjal. Tujuan utamanya adalah untuk menguji iman manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan memaksa manusia untuk menyembahnya. Kelima, cara menghadapi fitnah Dajjal. Kekuatan iman. Umat Islam diajarkan untuk memperkuat iman dan selalu waspada terhadap tipu daya Dajjal. Salah satu cara yang diajarkan adalah dengan memperbanyak doa, khususnya doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Membaca surat Al-Kahfi. Disarankan untuk membaca dan menghafal ayat-ayat tertentu dari surat Al-Kahfi, yang dapat menjadi pelindung dari fitnah Dajjal. Menjauhi fitnah. Ketika Dajjal muncul, umat Islam disarankan untuk menjauhi dan menghindari dirinya agar tidak terjebak dalam fitnahnya. Keenam, akhir dari Dajjal. Pertempuran dengan Nabi Isa. Setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa Yesus yang akan turun kembali ke bumi. Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga ke pintu Lat di Palestina dan membunuhnya. Akhir dari fitnah Dajjal. Dengan terbunuhnya Dajjal, fitnah besar yang dibawa olehnya akan berakhir, dan umat manusia akan kembali kepada kebenaran di bawah bimbingan Nabi Isa. Ketujuh, pentingnya kesiapan umat Islam. Kitab ini juga menekankan pentingnya umat Islam untuk selalu siap dan memperkuat diri dengan iman yang kokoh. Mengetahui ciri-ciri dan fitnah Dajjal adalah langkah awal untuk melindungi diri dari tipu daya yang besar ini.